Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Baik, pagi ini saya akan baca firman Tuhan dari buku Roma pasal yang ke-12 ayat 21. Kita lihat Roma 12 ayat 21 yang seperti ini bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan, firman Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara bahwa sadar atau tidak, kita punya musuh. Dan musuh itu harus kita kalahkan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, jangan pernah berpikir hidup mengikut Tuhan tidak ada musuh. Tetapi musuh itu harus selalu kita yang kalahkan. Nah, Alkitab katakan, jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Hal ini mengingatkan kepada kita, sebesar apapun usaha kita untuk hidup damai dengan semua orang, pasti ada saja orang yang tidak senang dan tidak ingin kita hidup dengan damai. Ini hal yang tidak mungkin kita hindari, tapi ini akan ada dalam perjalanan kehidupan kita. Ada saja orang yang tidak senang kita bisa hidup damai. Oleh sebab itu, orang-orang yang seperti itu, Alkitab katakan adalah orang-orang yang jahat. Mereka hanya ingin memuaskan hawa nafsunya, karena mereka tidak mampu melihat orang lain hidup dalam damai sejahtera. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa menghadapi orang-orang seperti itu, apa yang kita harus lakukan? Apakah kita ambil tindakan dengan kekuatan kita, dengan kebiasaan yang kita bisa tanamkan dalam diri kita? Alkitab hanya ingatkan, firman Tuhan memerintahkan kita supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita harus lakukan kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Nah, sebab itu jika ada niat untuk membalas, firman Tuhan sudah katakan dalam ayat yang ke-19 dalam buku Roma ini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kita melihat bahwa kejahatan tidak mampu dan tidak boleh kita lakukan dengan membalas kejahatan. Oleh sebab itu, kalaupun kita ingin membalas, balaslah dengan kebaikan. Karena jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, kita hanya menambah kejahatan. Tadinya hanya satu yang diberikan orang kepada kita, sekarang kita balas kepada orang itu, maka kejahatan itu sudah dilakukan oleh dua orang. Sadar atau tidak, itulah kesalahan dari banyak orang yang ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Alkitab katakan, kalaupun ada niat membalas kejahatan, maka pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Dan jika kita mau balas, balaslah dengan kebaikan. Berdoalah untuk orang yang menjahati kamu. Berdoalah untuk orang yang tidak suka kamu hidup damai. Orang yang tidak suka melihat kamu menikmati kebahagiaan. Berdoa untuk mereka. Bukan kita melawan mereka, bukan kita membalas mereka dengan balasan-balasan yang seringkali orang katakan pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, musuh itu kita harus tahu. Musuh tidak dibalas dengan kejahatan.
musuh dibalas dengan kebaikan, musuh dibalas dengan kasih, musuh dibalas dengan doa, musuh dibalas dengan kebaikan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tidak perlu bingung ketika kita menjumpai ada orang yang tidak senang melihat kita menikmati damai sejahtera. Ada orang yang tidak senang kita hidup dalam keadaan yang baik. Maka kita diingatkan, jika itu ada di depan kita, jika itu kita sedang hadapi, ingatlah, pembalasan untuk yang jahat itu bukan hak kita. Pembalasan untuk yang baik itulah tanggung jawab kita. Balaslah dengan kebaikan, balaslah dengan doa, balaslah dengan hati yang tidak menyimpan dendam. Itulah cara mengalahkan kejahatan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya menolong kita dan memberkati kita untuk menyadari bahwa kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena malam ini Tuhan ingatkan kepada kami, hari ini Tuhan ingatkan kepada kami, untuk sepanjang hari, dari terbit matahari sampai terbenam, kami tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kami mau mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kami mau mengalahkan kejahatan dengan doa. Kami mau mengalahkan kejahatan dengan hati yang penuh dengan kelembutan. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Dalam perjalanan kehidupan kami, ada yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, dan sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami supaya kami mengalahkan kejahatan dengan perbuatan yang baik. Sehingga di dalam hal ini, Bapa di surga dipermuliakan, karena perbuatan baik itu adalah menunjukkan kami adalah anak-anak Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dan selamat pagi.